Saya Tresti Terawati, saya akan menyiapkan ventilator untuk pasien baru. Sebelumnya saya akan menyiapkan data pasien, datanya. Di sini ada berat badan, tinggi badan, umur, dan keadaan pasien. Ini info konsen pasien. Jadi persiapannya info konsen pasien untuk pasien yang baru masuk itu perlu di sarung tangan bersih, terus kemudian ambu bag, ini tes lang untuk mengetes ventilator, ini cup ventilator atau sekitar 20 cc untuk mengisi atau mengecek balonnya ETT kateter mon untuk penyambung antara ETT dan selang ventilator atau sirkuit ventilator. Ini ada filter HME ya, digunakan untuk pasien-pasien yang menggunakan sirkuit tanpa humidifier. Ini flow sensor untuk sensor aliran udaranya yang masuk ke pasien dari mesin. Terus ini sirkuit ventilator, ini udah satu set dengan humidifier dan filternya. Lalu aqua bidet untuk mengisi humidifier. Nah, sebelum ventilator di setting, kita harus menghubungkan ventilator ke oksigen dan powernya. Dan powernya ya kita masukkan powernya untuk daya power listriknya. Terus kemudian kita sambung oksigennya, oksigen ke oksigen sentral. Ya. Nah, ini ada oksigen, ada air, ada suction. Yang kita gunakan ada oksigen dan air atau udara tekan. Udara itu ada yang dari sentral ya, namanya di sini bahasa Inggrisnya air. Tapi ini adalah udara tekan. Nah, pada mesin ventilator ini udara tekannya ada di dalam, namanya kompresor. Jadi ini mesin bisa dipakai untuk transportasi pasien kuat. Dan kateter suction perlu disiapkan pada pasien-pasien yang menggunakan ventilator untuk melakukan suctioning pada pasien. Sebelum saya setting sirkuitnya, saya akan cuci tangan, ya, pakai sarung tangan bersih. Humidifier ya. Humidifier memasangkan, ditekan, lalu ditekan ke belakang. Ini adalah untuk cairan aqua untuk setelah terpasang humidifier, kita sambungkan selang keran aqua ke humidifier dengan aqua. Lalu kita gantungkan ke tiang input. Terus kita akan rakit sirkuit ventilator. Jadi kita sambungkan sirkuit ke humidifier ke inlet, ya, ke inspirasi, jalur inspirasi. Sebelumnya jalur inspirasi diberikan filter sesuai dengan proses bernapas. Proses bernapas kan dari disaring, dilembabkan, dihangatkan di sini. Lalu kita sambungkan lagi selang yang biru ini ke humidifier, ke outlet atau jalur ekspirasi. Nah, ini di sini water trapnya sudah satu set ya. Jadi untuk menampung sisa-sisa penguapan biar tampung di sini. Nah, sebelum kita masukkan ke pasien, kita tes ventilator ini dengan tes lang. Pasang tes lang. Nah, setelah itu kita pasangkan ke ujungnya sensor ke kateter.
pasangkan kabelnya. Ini kabel yang panjang untuk water heaternya kita sambung ke dalam. Dan siap untuk dites ventilatornya. Ini disambungkan ke ini disambungkan ini ya, ini terlihat ya. Yang kencang. Itu siap untuk dilakukan kalibrasi alat. Sebelumnya kita lakukan kita nyalakan powernya ya pada mesin Bravista. Nah, di sini kita mengeset pasien baru. Nah, pasien baru itu kita lihat ada yang pasien dewasa, anak-anak, dan neonatal. Nah, kita dalam hal ini pasien kita adalah pasien dewasa 53 tahun dengan tinggi badan 172 dan berat badan 74. Nah, ini kita pilih dewasa ya, ini dewasa. Terus kita setting. Sebenarnya kalau untuk ventilator yang lain diperlukan berat badan, tapi ini yang Bravista hanya memerlukan tinggi badan. Nanti akan didapatkan tinggi badan ideal. Kita lihat tinggi badan pasien laki-laki, ini Tuan Toto laki-laki dengan tinggi badan 172, berarti kita tambahkan sampai 172, nanti akan menghasilkan berat badan ideal pasien tersebut. Ini akan dijadikan patokan untuk menghitung tidal volumenya pasien kalau menggunakan 3 volume. Lalu kita oke, nanti didapatkan ada pengaturan mode itu tergantung kita mau mengatur mode apa. Mode misalnya kalau kita mengatur pertama kali adalah mode kontrol, kita lihat modenya. Di sini modenya kita atur, untuk modenya adalah kita atur misalnya menggunakan model PC SMP atau PC SMP atau PC assist control. Nah, di sini ada dua, menggunakan pressure atau volume ya. Di sini nggak ada volume. Nih PC, ini volume control dan pressure control. Ini di sini ada kombinasi antara kontrol dan SMP. Kalau kita perlu setting dengan volume kontrol, didapatkan volume tidalnya 540. Tadi kan setting tinggi badan menghasilkan volume kontrol mencapai 540. Ventilator, map ventilator itu disetting berdasarkan keadaan pasien, usia pasien, kemudian tinggi badan, berat badan, dan kondisi pasien saat ini. Nah, kita lihat pasiennya di dewasa dengan tinggi badan 172. Nah, dalam hal ini 172 cm oleh mesin dikonversi dengan berat badan idealnya adalah 68 kg. Akan menghasilkan bila menggunakan volume tidal volumenya diatur otomatis oleh mesin 540, berarti dia memakai yang tidal volume rumusnya kan 5 sampai 10.
Kalau 8 berarti dia memakai yang 8 sesuai dengan rumusnya 5 sampai 10 menggunakan 8 perkalian 8. Nah, ini semua juga tergantung dokter yang memerintahkan atau yang menginstruksikan untuk pengesetan ini. Tidak tergantung mesin juga. Kalau mesin itu cuma mengesetnya secara otomatis. Lalu kita lihat modelnya. Model pernapasannya kita memakai apa? Memakai volume atau pressure. Nah, jika volume kontrol ini akan terlihat settingnya adalah pedal volume, terus kemudian peak, kemudian rate, kemudian time inspirasi atau time inspirasi didapatkan dari ER ratio dengan berat badan 68 tadi ya. Kemudian flow-nya didapatkan 2 liter. Nah, tadi saya sudah memberikan materi dari mana flow itu 2 liter ya, tadi udah saya jelaskan di materi. Terus kemudian ini karena dia modelnya dengan kombinasi SMP, maka di setting pressure supportnya juga untuk mengoptimalkan pengisian parunya. Oke, terus kemudian bila kita setting mode pressure kontrol, maka akan kita setting adalah pressure inspirasi, pressure support, PIP, rate, terus kemudian time inspirasi dan flow. Nah, pemicu ekspirasi itu sama dengan trigger ya. Terus kemudian bila kita mengeset PSP, maka yang kita set adalah pertama pressure, PIP, time inspirasi dan flow-nya. Di sini ada backup, sistem backupnya adalah rate dan rate-nya. Nah, kalau PSP adalah pasien sudah bernapas spontan lebih banyak, makanya untuk tidal volumenya tidak di setting karena tidal volume oleh pasien respiratory rate-nya juga oleh pasien. Nah, sistem backup ini akan mengatur rate kalau pasien itu tidak tiba-tiba tidak bernapas. Nah, PIP ini kita naikkan jangan sampai kurang dari 5 karena 5 adalah PIP normal. Tergantung kebutuhan PIP digunakan bisa sampai 15. Tapi tergantung keadaan pasien. Nah, kalau misalnya kita memilih pressure assist control, maka yang kita setting adalah pressure inspirasi, PIP, rate dan time inspirasi. Sama dengan tadi ya, cuman perbedaannya adalah pressure inspirasi. Kalau